Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linggun alatai, salang sujud kerendem melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum rapat paripurna ke-9 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, saya buka. Saya persilakan Saudara Sekretaris Dewan untuk mengumumkan jumlah anggota Dewan yang hadir. Dan untuk itu kepada Saudara Sekretaris Dewan saya persilakan. Daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada rapat paripurna ke-9 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 hari ini, Senin, tanggal 6 September 2021 adalah sebagai berikut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan 25 orang. Jumlah anggota yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir 18 orang, terdiri dari fraksi PDI Perjuangan hadir 6 orang dari 7 anggota, 4 orang hadir fisik, 2 orang hadir Zoom meeting. Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 5 anggota, 3 orang hadir fisik, 1 orang hadir Zoom meeting. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir 3 orang dari 5 anggota, 2 orang hadir fisik, 1 orang hadir Zoom meeting. Fraksi Amanat Indonesia Raya hadir 2 orang dari 4 anggota, 2 orang hadir fisik, Zoom meeting kosong. Fraksi Hanura Nasdem hadir 3 orang dari 4 anggota, 1 orang hadir fisik, 2 orang hadir Zoom meeting. Jumlah anggota yang tidak hadir 7 orang, yaitu fraksi PDI Perjuangan tidak hadir 1 orang, fraksi Partai Golkar tidak hadir 1 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak hadir 2 orang, fraksi Amanat Indonesia tidak hadir 2 orang, kami ulangi, fraksi Amanat Indonesia Raya tidak hadir 2 orang, fraksi Hanura Nasdem tidak hadir 1 orang. Sekian. Terima kasih. Sesuai pasal 112 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, quorum tercapai. Dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-9 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 di DPRD Kabupaten Katingan. Hari ini Senin tanggal 6 September 2021. Dalam rangka pidato pengantar Bupati Katingan menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Katingan, Saudara Wakil Bupati Katingan, Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau yang mewakili, Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten dan seluruh kepala badan, dinas, kantor, organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan, Saudara pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Katingan, tenaga ahli praksi DPRD Kabupaten Katingan, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, insan pers, para undangan, hadirin sekalian yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom Meeting yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan lahir dan batin
untuk menghadiri acara pada hari ini. Atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mengingat di beberapa hari yang lalu terjadi hujan yang terus-menerus dan cukup deras di wilayah Kabupaten Katingan, sehingga menambah debit air yang cukup tinggi, maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Katingan yang terdampak banjir. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita memasuki acara pokok pada hari ini, yaitu pidato pengantar Bupati Katingan, menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Dan setelah pidato selesai, dilanjutkan dengan penyerahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan dari Bupati Katingan kepada pimpinan DPRD. Seluruh hadirin dimohon berdiri dan setelah selesai dimohon untuk duduk kembali. Kepada Saudara Bupati Katingan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelum saya membacakan pidato Bupati Katingan, pada kali ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Katingan tidak bisa hadir bersama kita di tempat ini, karena pada saat yang bersamaan sedang memimpin sidang kebencanaan, yaitu bencana banjir, pandemi COVID, dan juga karhutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang, adil katalino, bacuramin kaseroga, basengat kajubata. Harus. Selamat pagi. Pidato Bupati Katingan pada pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta rancangan Perda Kabupaten Katingan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan di depan sidang paripurna ke-9 masa sidang ketiga tahun sidang 2021 di paripurna DPRD Kabupaten Katingan. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Katingan yang hadir secara fisik ataupun yang mengikuti secara virtual. Juga saya hormati saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan yang telah mengikuti secara virtual. Juga yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten, dan seluruh pejabat struktural di lingkup Pemda Katingan, baik yang hadir secara fisik ataupun yang secara virtual. Juga saya hormati Saudara Kepala Badan, Kepala Kantor, ataupun SOPD di lingkup Pemda Katingan yang hadir ataupun yang ikut secara virtual. Juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers, para tokoh masyarakat, ataupun tokoh pemuda dan agama yang mengikuti kegiatan ini, baik hadir secara fisik ataupun mengikuti secara virtual. Mengawali pidato ini,
saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih dapat bertemu kembali menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Katingan ini dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021 serta rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Kita masih bisa hadir walaupun kita ketahui di saat ini kabupaten kita, Kabupaten Katingan yang kita cintai ini juga masih dilanda banjir. Masih kita dikelilingi dengan wabah penyakit COVID yang entah sampai kapan berhentinya ini. Kita alhamdulillah masih diberikan bimbingan dan kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam membangun Bumi Penjang hingga Simpe ini. Agar ke depan bisa menjadi lebih maju dan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Saudara pimpinan dan anggota Dewan terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Berdasar pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang tata kelola keuangan daerah dan sebagaimana juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman dan teknis pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi yang pertama yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, terjadi keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa wabah virus corona yang menyerang hampir seluruh dunia termasuk Indonesia juga ikut hadir di Kabupaten Katingan. Yang mana sangat berpengaruh terhadap keuangan negara dan kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang pendapatan maupun di bidang belanja atau di bidang pembiayaan pendapatan negara. Yang tentunya akan berimbas pada anggaran transfer daerah dan dana desa. Sehingga harus dilakukan penyesuaian arah penggunaan belanja dan bidang pembiayaan. Dan ini dilakukan juga penyesuaian terhadap besaran defisit APBN. Pada tahun anggaran 2021 ini, pemerintah Kabupaten Katingan melakukan kebijakan sebagaimana arahan dari pemerintah pusat dalam hal pengelolaan APBD terkait dana transfer ke daerah dan dana desa. Dalam rangka penanganan COVID-19, dengan mengacu pada surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor SE2/PK 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian. Dari kebijakan 3 DD tersebut, untuk penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Katingan mengalami penurunan pada pos dana transfer, terutama dana alokasi umum atau DAU, sebesar Rp20.711.059.000 lebih.
pada APBD murni sebesar dari alokasi DAO pada APBD murni sebesar 646 miliar lebih, atau turun menjadi 625 miliar 956 juta 767 ribu rupiah lebih. Sedangkan dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik juga mengalami penurunan sebesar 12 juta 31 ribu rupiah. Dari semula alokasi DAK fisik pada APBD murni sebesar 107 miliar 980 juta 569 ribu rupiah turun menjadi 107 miliar 968 juta lebih. Sehingga secara total penyesuaian pada dana transfer pada APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 berkurang sebesar 20 miliar lebih. Di samping juga terjadi penyesuaian pada dana transfer di atas berdasar pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tersebut, juga pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan refocusing anggaran, yang mana anggaran tersebut kita sediakan guna mendukung pendanaan untuk belanja kesehatan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 19, kurang lebih sebesar 8% dari alokasi DAU Kabupaten Katingan, atau kurang lebih sebesar 50 miliar 76 juta 542.900 rupiah yang digunakan dalam rangka untuk dukungan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dan juga mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19. Membayar insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 serta belanja kesehatan lainnya. Sebagaimana tahun sebelumnya, tahun 2021 ini merupakan tahun yang berat bagi semua bangsa dan negara di dunia. Bangsa kita sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk pemberlakuan PPKM dengan pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan berbagai acara berskala besar dalam satu lokasi, termasuk juga penutupan sekolah, serta penutupan fasilitas umum dan sosial. Tak hanya ketidakpastian pandemi, namun kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lain, seperti ancaman perubahan iklim, pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Dan untuk merespon ketidakpastian tersebut, kita tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian perlu kita lakukan. APBD berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus motor pengungkit pemulihan ekonomi. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRD dan hadirin sekalian yang saya hormati. Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 juga mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021. Berikut garis besar rancangan anggaran tersebut. Pendapatan kurang lebih sebesar 1.167 miliar lebih. Kemudian belanja kita proyeksikan sebesar 1.334 miliar lebih, dan terjadi defisit sebesar 167 miliar lebih. Kemudian
penerimaan pembiayaan kita proyeksikan sebesar 182 miliar lebih, disertai dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 14 miliar lebih. Dari masing-masing komponen struktur anggaran dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 antara lain yang pertama, pendapatan daerah. Pada APBD murni tahun anggaran 2021 adalah sebesar 1.187 miliar 831 juta 814.784 rupiah, turun sebesar 20 miliar 723 juta 90.000 rupiah dari yang direncanakan pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 1.167 miliar 108 juta 724.784 rupiah. Yang kedua, belanja daerah. Pada APBD murni tahun anggaran 2021 adalah sebesar 1.341 miliar 149 juta 670.984 rupiah atau turun sebesar 6 miliar 663 juta 531.445 rupiah dari yang kita rencanakan pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 1.334 miliar 486 juta 139.539 rupiah. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan daerah. Pada APBD murni tahun anggaran 2021 adalah sebesar 168 miliar 196 juta 856.200 rupiah atau naik sebesar 14 miliar 59 juta 558.555 rupiah dari yang kita targetkan pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 182 miliar 256 juta 414.755 rupiah. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan daerah. Tidak ada perubahan dari yang akan ditargetkan pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 14 miliar 879 juta rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota DPRD dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, terkait dengan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan ini sebelumnya telah sampai pada tahapan penetapan. Namun, dengan mempertimbangkan ketentuan baru, beberapa regulasi pusat yang mengatur tentang penataan kelembagaan perangkat daerah, kami memutuskan untuk menyusun ulang kelembagaan perangkat daerah tersebut. Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang kembali kami sampaikan ini tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal juga, yaitu visi dan misi Kabupaten Katingan, tujuan dan sasaran pembangunan, kemampuan keuangan daerah, potensi yang dimiliki Kabupaten Katingan, serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun susunan perangkat daerah yang kami usulkan untuk dibahas bersama adalah berjumlah 26 perangkat daerah dan 13 kecamatan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, sekretariat daerah adalah dengan tipe A. Yang kedua, sekretariat DPRD dengan tipe C. Inspektorat Kabupaten Katingan dengan tipe B. Kemudian Dinas Pendidikan dengan tipe A. Dinas Kesehatan dengan tipe B, Dinas PU dan Penataan Ruangan dengan tipe B, kemudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan tipe B, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe A, Dinas Perhubungan dan Perikanan dengan tipe A. Yang ke-10, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB dengan tipe A.
11, Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A. Yang ke-12, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B. Yang ke-13, Dinas Sosial dengan tipe A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dengan tipe A. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan tipe B. Yang 17, Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dengan tipe B. 18, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A. 19, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata dengan tipe A. 20, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tipe A. 21, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan tipe A. 22, Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A. Yang terbaru diusulkan Badan Pendapatan Daerah tipe A. Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C. 25, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A. Dan yang ke-26, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk kecamatan ada sebagai berikut. Yang pertama, Kecamatan Katingan Kuala dengan tipe A, Kecamatan Mendawai dengan tipe A, Kecamatan Kamipang dengan tipe A, Kecamatan Tasikpayawan dengan tipe A, Kecamatan Katingan Hilir dengan tipe A, Kecamatan Tewasalanggaring tipe A, Kecamatan Pulamalan tipe A, Kecamatan Katingan Tengah tipe A, Kecamatan Senaman Mantike tipe A, Kecamatan Marikit tipe A, Kecamatan Katingan Hulu tipe A, Kecamatan Petak Malai tipe A, Kecamatan Bukit Raya tipe A. Saya berharap agar rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan ini nantinya dapat kita bahas dan pada akhirnya didapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan. Sehingga pada saatnya akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Hadirin peserta sidang yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Katingan, serta seluruh kepala perangkat daerah dan jajarannya yang mana di tengah-tengah pandemi dan musibah banjir yang melanda Kabupaten Katingan ini telah bekerja dalam rangka menyelesaikan semua agenda dan tahapan APBD tahun anggaran 2021 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, dan bimbingan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Katingan yang kita cintai bersama ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Katingan Sakarias. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Katingan yang telah menyampaikan pidato Bupati Katingan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan selesainya pidato Bupati Katingan tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada paripurna hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat dan Saudara Bupati Katingan dan jajarannya, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna ini baik secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari ini dengan hikmat. Sebelum saya menutup rapat paripurna ke-9 ini, saya informasikan bahwa pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang nanti akan dilaksanakan rapat paripurna ke-10 dalam rangka penyampaian pemandangan umum praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan terhadap pidato pengantar Bupati Katingan menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Untuk itu saya mengundang kembali seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk hadir kembali dalam rapat paripurna tersebut. Dan untuk praksi-praksi agar dapat menyiapkan pemandangan umum praksi yang ada. Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-9, masa persidangan 3 tahun sidang 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, hari ini Senin tanggal 6 September 2021, dengan resmi kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.